Jadi hari ini aku nyempetin video buat ngebahas gimana sih cara aku bisa pergi ke Jepang gitu kan. Yuk, kembali lagi di Acal Channel. Nah, jadi hari ini aku nyempetin bikin video karena akhir-akhir ini aku sibuk di kerjaan. Udah nggak sempat bikin konten beberapa minggu. Jadi ya mohon maaf buat para subscriberku, buat para teman-teman yang telah mengikuti channelku, Acal Channel. Jadi hari ini aku nyempetin video buat ngebahas gimana sih cara aku bisa pergi ke Jepang gitu kan. Ini adalah pengalamanku 4 tahun yang lalu. Ya, kalau ada kesalahan dalam penyampaian program, saya mohon maaf karena udah lama banget, udah lupa-lupa ingat lah intinya. Nah, jadi ini ada pertanyaan dari salah satu subscriberku, Bang, coba tag aku Bang, gimana Abang bisa kerja di Jepang? Aku pengen sekali kerja kayak Abang gitu kan. Oke, jadi aku akan membahas mengenai gimana caraku bisa kerja ke Jepang sampai saat ini gitu kan. Jadi aku kerja di Jepang dari tahun 2019 dan sampai sekarang di tahun 2024, alhamdulillah aku masih bisa kerja di Jepang di perusahaan yang sama, tepatnya di program pengelasan atau Yosetsu. Nah, jadi awal mulanya itu aku di tahun 2018, aku itu lulus SMK gitu kan. Sebenarnya aku bingung mau cari kerjaan apa gitu kan. Nah, terus ada informasi tempat untuk bisa menyalurkan kita pergi ke Jepang. Itu dulu tuh namanya LPK. Aku itu dari LPK Metro sih, tepatnya di Lampung juga. Aku tuh masuk LPK itu, nah, tanya-tanya mengenai soal program pemagangan. Ternyata ada program yang namanya IM Japan, di mana program tersebut sebagian besar biayanya itu ditanggung oleh pemerintah, dan kita itu hanya apa namanya memerlukan biaya sedikit lah ininya. Tapi ya bukan sedikit, namanya juga kita pergi ke Jepang gitu kan. Pasti banyak banget yang diperlukan gitu kan. Ya akhirnya juga habis banyak juga gitu kan. Nggak beda sama program yang lain gitu. Tapi intinya dari program yang saya ikuti ini lebih cepat untuk kita memberangkatkan pergi ke Jepang. Nah, program ini adalah namanya program IM Japan. Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai program IM Japan itu apa. Nah, jadi program IM Japan itu program dari pemerintah yang dinaungi langsung oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang, di mana pemerintah Indonesia dan Jepang itu menyalurkan para pemagang dari Indonesia untuk pergi atau kerja di Jepang. Jadi intinya itu kita itu bukan kerja, tetapi intinya kita itu magang. Nah, dari tahap tersebut, aku itu masuk LPK. Nah, di LPK tersebut, kita diberi materi berupa materi wawancara, materi bahasa Jepang dasar, kemudian fisik, dan materi kesemaptaan. Kesemaptaan itu adalah cek tubuh dari mulai tinggi badan, berat badan, cacat badan itu ada apa enggak, terus kemudian gigi itu ada berlubang atau di gigi itu ada berlubang atau enggak. Nah, kita itu di LPK diberi materi segala macam sebanyak itu. Kemudian di tahap pertama itu ada namanya tahap seleksi. Aku dulu kalau nggak salah di Pahoman sih, di Lampung juga. Itu ada tes yang pertama, tes apa namanya, kalau nggak salah itu matematika, kemudian tes lari, kemudian kesemaptaan, terus kemudian yang terakhir ada namanya tes wawancara. Nah, jadi di tes tersebut, kita setelah lulus di keempat tes tersebut, kita tuh masuk ke LPK lagi untuk pemantapan, apa namanya, pemantapan di tahap Pelada satu. Itu masih di pelatihan daerah satu di Lampung juga, aku masih di Pesawaran dulu. Nah, dari situ kita tuh pemantapan bahasa Jepang full dari bab satu, kalau nggak salah dari bab satu sampai bab 25 selama 3 bulan di Pesawaran aku dulu kan. Itu ada namanya tes bahasa Jepang dari tes EVA 1, EVA 2, EVA 3. Nah, di EVA 2 tersebut banyak banget yang gagal. Kenapa? Karena di tes EVA 2 itu lebih sulit tes bahasa Jepangnya. Banyak banget yang gagal, yang gugur di tes apa namanya EVA 2. Tetapi yang gugur itu bisa ikut ke apa namanya angkatan berikutnya. Jadi dulu aku angkatan 131, nanti jika yang gagal di tes EVA 2 masuk angkatan 132 gitu kan. Nah, setelah kita 3 bulan pelatihan di Pelada satu itu kan pelatihan daerah satu, setelah kita itu lulus semua, di situ itu kita udah dapat kontrak kerja. Jadi di tes EVA 3 di bulan ketiga itu kan, itu ada namanya pembagian kontrak kerja. Jadi saya itu dapat kontrak ini, kontrak itu kan. Dan aku dapat kontrak di bidang pengelasan. Nah, setelah
lulus atau selesai di Pelada 1, kita tuh free dulu, bukan free sih, dikasih PR kurang lebih selama 1 bulan 2 bulan. Kita itu menunggu tahap pemanggilan Pelada 2. Jadi itu ngerjain PR kurang lebih 1 bulan 2 bulan di rumah, di LPK juga gitu kan. Setelah ada pemanggilan, kita itu masuk ke program Pelada 2. Aku dulu di Lembang, Bandung. Itu adalah tahap terakhir di Indonesia, di mana dari berbagai macam wilayah Indonesia itu dikumpulkan jadi satu di Lembang, Bandung, di angkatan 131. Nah, jadi di situ kita itu pemantapan sikap, bahasa, kemudian kita tuh belajar ngomong sama orang Jepang langsung, kemudian ngomong sama sensei Indonesia yang bisa berbahasa Jepang gitu kan. Nah, dari situ yang paling pokok itu adalah sikap. Jika sikap kita itu buruk, dari mulai PR, kemudian hokoku itu kayak penyampaian sih, kayak laporan itu susah, bahasa Jepangnya sulit, PR nggak selesai, banyak tidur, kita itu akan dipulangkan dari Lembang gitu kan. Jadi kita itu langsung digagalin dari Lembang. Jadi yang paling pokok itu sikap. Kemudian medical check up itu ada juga, kalau ada yang sakit ya langsung dipulangkan gitu kan. Nah, jadi setelah di Pelada 2 itu di Lembang 3 bulan selesai, kita tuh langsung terbang ke Jepang. Di terbang ke Jepang itu bukan langsung kita kerja gitu kan. Jadi Jepang itu kita harus beradaptasi selama 1 bulan. Aku dulu di Kasukabe, di training center Kasukabe Jepang, selama kurang lebih 1 bulan. Nah, selama 1 bulan tersebut kita diberi wawasan mengenai kehidupan Jepang, terus cara makan Jepang gitu kan, sikap yang harus digunakan ketika bertemu orang Jepang, cara berbahasa Jepang gitu kan, banyak banget lah pokoknya. Jadi setelah 1 bulan selesai kita di training center, kita dijemput oleh orang perusahaan. Nah, jadi adalah tahap terakhir di mana kita udah mulai kerja di perusahaan tersebut. Aku dulu di perusahaan pengelasan sih, di konstruksi, jadi ya nggak apa-apa lah, yang penting dapat cuan gitu kan. Yang penting halal dapat cuan, ya alhamdulillah sampai sekarang udah bisa kerja lebih baik lah daripada yang tahun-tahun yang lalu gitu kan. Jadi kita itu masuk ke perusahaan, ya diberi wawasan mengenai pekerjaan, ya gitulah. Nah, itulah adalah salah satu caraku gimana aku bisa pergi ke Jepang. Ya, mungkin masih banyak kekurangan atau masih banyak kesalahan dalam saya penyampaian, karena itu adalah pengalaman 4 tahun yang lalu, jadi udah agak lupa lah kayak gimana programnya gitu kan. Bagi yang ingin nanya lebih jelas lagi, saya akan buatkan video yang lebih jelas. Jika ingin ada ditanyakan, silahkan tanyakan di komentar. Saya akan sempatkan membuat video jika ada waktu luang gitu kan. Dan jangan lupa follow akunku atau subscribe channel YouTubeku. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan share ke teman-teman kalian supaya bisa bermanfaat bagi yang lain gitu kan. Dan di channel ini juga ada pembelajaran bahasa Jepang itu kan. Saya akan buatkan video pembelajaran bahasa Jepang secara otodidak gitu kan. Dari kemampuanku sendiri, dari kemampuanku dulu cara aku belajar gitu kan. Oke, sekian dari Acal Channel. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam dari Acal Channel. Otsukare sama deshita. Bye-bye.